pemirsa, kita simak bersama bahwa dunia usaha diperkirakan akan tentunya menghadapi sebuah tantangan berat pada tahun 2023 mendatang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menyebutkan saat ini permintaan terkait dengan lifestyle atau non-pangan turun sangat besar dan di mana penurunan kali ini pun juga terjadi pada sektor padat karya atau sektor yang mempekerjakan banyak karyawan. Kita simak bersama pemirsa data yang kami sudah kumpulkan berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang UMP juga berpotensi memperbesar pemutusan hubungan kerja atau PHK dan penyusutan lapangan kerja. Bagaimana kondisi dan antisipasi dunia kerja untuk kedepannya, kita bergabung bersama dengan Ketua Umum APindo Haryadi Sukamdhani yang sudah bergabung bersama kami. Pak Haryadi, selamat siang waktu Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Marvin. Selamat Baik, siang Pak pemirsa. Haryadi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kita tahu bersama berdasarkan juga prediksi Outlook juga 2023 tahun yang penuh dengan dinamika, tantangan juga. Tetapi juga kita dibayangi dengan adanya bayang-bayang PHK yang bisa mengintai pada tahun 2023. Sebenarnya bagaimana kondisi dunia usaha kita khususnya di industri padat karya hingga akhir tahun ini, Pak? Ya, jadi memang semua kegiatan sektor industri yang berorientasi ekspor, khususnya yang lifestyle ya, yang bukan non pangan atau komoditi, itu memang menunjukkan tren penurunan, Mas. Oke. Jadi selain daripada garment tekstil ya, TPT tekstil dan produk tekstil, alas kaki juga furniture juga menunjukkan penurunan. Dan untuk yang spesifik ke ekspor ke Cina itu juga drop, kalau sana termasuk juga hasil makanan dan juga perikanan, Mas. Jadi udang juga drop ya karena memang lockdown di China. Jadi memang kondisinya seperti itu dan eh, kami masih belum menangkap sinyal positif ya untuk kuartal pertama ini, apakah akan ada mulai pemulihan untuk pemesanan order. Nah, ini yang kita belum tahu persis, dan saat ini rekan-rekan industri yang terkena dampak itu memperpanjang liburnya, Mas. Jadi Ya, ada tahun baru dan Natal, jadi yang mestinya cuma 1 minggu ini sudah diperpanjang sampai 2 minggu. Nah, oke. itu yang jadi di lapangan seperti itu ya. Kalau dari prediksinya, industri mana saja yang kiranya harus benar-benar mengencangkan sabuk ini untuk menghadapi tahun 2023, Pak Haryadi? Ya, jadi kalau ya tadi ada 3 sektor itu ya Mas ya, Mhm. sama yang terkait dengan ekspor ke China. Itu juga perlu kita perhatikan karena China-nya lockdown ya. Nah, namun demikian Mas, seperti di TPT, Mhm. tekstil dan produk tekstil, sebenarnya kalau kita melihat potensi di 2023, karena dekat dengan kuartal pertama itu dekat dengan Hari Raya Idul Fitri, Mas. Jadi Mhm. kalau bisa dijaga gitu supaya tidak merembes barang-barang dari luar, khususnya dari China, itu masih bisa menolong. Artinya kita berharap untuk pasar domestik masih bisa menyerap. Demikian juga dengan furniture. Furniture Oke. itu barang-barang import itu per tahun tuh 14 triliun tuh, Mas. Jadi Mhm, lumayan betul. besar juga. Jadi angka yang didapat dari teman-teman HIMKI ya, Mhm. himpunan usaha mebel dan kayu itu jumlahnya juga cukup besar. Nah, jadi ini yang kita perhatikan bahwa pemerintah juga memang harus bisa mengambil regulasi yang tepat supaya industri dalam negerinya bisa menyerap. Demikian, Mas. Oke, pemerintah juga menyatakan bahwa dorongannya agar pasar domestik bisa dimaksimalkan. Tapi artinya ketika kemudian dorongan PANnya semakin dimaksimalkan, demand-nya juga semakin naik juga. Akhirnya dibutuhkan SDM juga. Tapi kita lihat bahwa kemudian ancamannya PHK. Bukankah ini akan membuat lapangan ataupun perusahaan menjadi overwhelmed dengan situasi ini? Eh, Kalau menyangkut masalah PHK ini memang satu hal yang tidak bisa dihindari ya Mas ya. Jadi Mhm. dari Januari sampai November itu tercatat sudah hampir sekitar 920 ribuan yang di PHK berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan yang mencairkan jaminan hari tuanya karena alasan PHK. Jadi ini akan terus berlanjut sampai mungkin ya kalau Desember ini kemungkinannya pasti di atas 1 juta, Mas. Nah, tapi kalau kita melihat fenomena ini memang sifatnya kan kasuistis ya Mas ya, karena memang Ya, kebetulan nggak ada order. Sama aja di sektor pariwisata waktu pandemi kemarin juga kan luar biasa ininya, bahkan hotel dan restoran tutup sama sekali karena masyarakat tidak boleh beraktivitas. Jadi ini suatu yang sifatnya adalah kasuistis. Jadi kita juga menghadapinya harus dengan tenang. Artinya
kondisi-kondisi ini, yang penting adalah perusahaan tetap bisa survive. Jadi harapan kami adalah seperti juga waktu kita waktu pandemi kemarin, Mhm. sektor-sektor ini harus lebih fleksibel, Mas. Jadi Ya, jangan letakkan dengan format regulasi kayak normal gitu. Wah, itu jelas susah gitu kan, karena mereka benar-benar cash nah, flow-nya tertentu. Jadi harus ada fleksibilitas yang harus dipahami oleh pemerintah sebagai regulator dan juga oleh serikat pekerja sebagai partnernya pengusaha. Demikian, Mas. oke. Tapi dengan persiapan yang cukup mepet sampai dengan tahun depan sebentar lagi, apakah cukup persiapan agar bisa tentunya fleksibilitas dalam segi jam kerja, produksi juga itu dilakukan kepada perusahaan-perusahaan? Ya, karena nggak ada pilihan lain, karena kan cash flow-nya memang tidak bagus ya, Mas ya. Karena cash flow-nya seperti itu, persis seperti waktu kita pandemi kemarin. Kemarin juga alhamdulillah kita bisa melalui karena ada kesepahaman di antara tripartit ya, pengusaha, pekerja, dan pemerintah, sehingga kita bisa melewati situasi itu. Nah, ini kita berharap untuk sektor-sektor yang terdampak ini juga bisa terjadi kondisi yang sama gitu. Bisa ada kesepahaman untuk sama-sama kita memahami dan ada fleksibilitas tadi. Oke. Kiranya sektor bisnis mana, Pak Haryadi, kalau menurut Anda yang kiranya masih bisa sedikit lega dibandingkan dengan tiga sektor tadi Anda sebutkan? Ya, yang terkait dengan dalam negeri, market dalam negeri masih cukup baik karena dalam negeri juga tumbuh, Mas. Jadi kita berharap secara perlahan bisa recover, seperti di sektor pariwisata juga udah mulai bergeliat ya sekarang, Mhm. udah cukup bagus. Sektor transportasi juga cukup bagus. Nah, ini nanti yang catatan juga di 2023 yang harus kita antisipasi adalah di logistik, Mas. Terutama Hmm. di transportasi darat yang akan diberlakukan zero odol, zero over dimension overload. Nah, ini Mhm. nanti kami juga sudah menyurati pemerintah untuk bisa dengan bijaksana melihatnya, karena nanti kalau cuma dilarang saja kita khawatir nanti akan menimbulkan naiknya lagi biaya logistik dan akhirnya berpengaruh kepada inflasi. Itu. Oke. Dikhawatirkan itu akan berlangsung kapan untuk zero odol ini, Pak? Januari, Mas. Januari itu seharusnya diterapkan. Nah, ini kita melihat kelihatannya ya karena kemarin ada pandemi ya, Mas ya, ada Mhm. pandemi dan sebagainya, sehingga rekan-rekan di sektor transportasi darat ini, transport yang khususnya kendaraan angkut, mereka kelihatannya belum siap tuh untuk bisa mengkonversi menjadi zero odol tadi. Jadi tidak menyalahi aturan mengenai beban dan juga dimensi. Ya, begitu, Mas. Oke, kalau saya tarik lebih luas lagi Pak Haryadi, kita tentunya juga harus bersiap-siap juga dengan adanya potensi faktor eksternal, begitu katakanlah kita melihat geopolitik dan juga lainnya. Akankah Indonesia dalam segi usaha ini langsung bisa terdampak karena adanya pengaruh geopolitik yang juga masih cukup dinamis? Pasti ada dampaknya, Mas. Pasti ada dampaknya. Tapi kita itu kan 58% ekonomi kita disumbang oleh konsumsi rumah tangga ya, oleh Ya. pasar domestik. Jadi mudah-mudahan sepanjang kita bisa menjaga pasar domestik kita dan menjaga ini tetap tumbuh, mudah-mudahan eh, kalau ada masalah tidak terlalu berpengaruh besar gitu, Mas. Nah, jadi kalau kami meyakini kita tetap pasti bisa tumbuh, hanya tadi harus bisa mengantisipasi. Dan yang paling penting sebetulnya adalah bukan hanya pertumbuhan ekonomi, Mas Marvin, tapi Oke. juga kualitasnya. Karena kami selalu menyoroti bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi kita ini tidak dirasakan oleh mayoritas masyarakat kita. Itu kan Hmm. datanya banyak tuh waktu pas press conference minggu lalu udah kami sampaikan, Ya. bisa dilihat dari data masyarakat dengan kekurangan gizi sampai 68%, lalu dari penerima perlindungan sosial sampai 161,7 juta orang, itu kan udah hampir 60% deh yang terima perlindungan sosial dan subsidi kan. Mhm. Nah, angka ini menunjukkan bahwa masyarakat kita ternyata tidak menikmati secara langsung dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kami soroti adalah bukan hanya pertumbuhannya, tapi kualitasnya terhadap pemerataan terhadap penduduk, Nah, seluruh penduduk Indonesia. Demikian. kemudian bagaimana usulan yang disampaikan oleh dari teman-teman pengusaha juga agar bisa tentunya dari pemerintah bisa bersinergi untuk memaksimalkan konsumsi dalam negeri ini? Jadi kalau terkait dengan konsumsi dalam negeri ini, yang jelas bahwa salah satu yang kemarin kami dorong itu kan adalah penyerapan tenaga kerja, Mas. Jadi Ya. kemarin kenapa Kapindo melakukan uji materi terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2022, karena kita anggap ini justru dengan kenaikan upah minimum yang merupakan
social safety net ya, itu akan berdampak nantinya justru penyerapannya akan menjadi merosot gitu. Nah, kalau kita terjadi merosot, maka konsumsi itu juga pastinya akan terpengaruh gitu, karena yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk spending tadi kan menjadi terbatas. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, kalau kita mau memperkuat pasar domestik, semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja di sektor formal, maka konsumsi domestik kita akan semakin jauh tumbuh lebih kuat gitu, Mas. Tapi kalau yang seperti ini, Mhm. ya ke depannya akan berat, karena tadi saya bilang kan kualitas pemerataannya tidak begitu baik gitu. Bahkan sekarang kan angka stunting itu tinggi, termasuk yang tinggi kan, karena tadi Ya. kekurangan itu tadi. Nah, itu kan refleksi dari spending kita yang terbatas. Jadi yang belanja ini adalah yang memang di kalangan menengah, menengah atau menengah bawah sedikit gitu ya. Tapi kalau yang menengah bawah betul-betul ya spendingnya kecil, Mas. Oke, saat ini pun juga pemerintah di beberapa sektor berusaha untuk meminimalisir yang adanya ekspor sejumlah komoditas, kemudian juga terbagi juga impor, yang mana artinya ini dimaksudkan oleh pemerintah dalam jangka menengah dan jangka panjang agar kita maksimalkan secara sirkular begitu ya untuk produksi dalam negeri dan juga konsumsi dalam negeri. Apakah antisipasi ini cukup juga tentunya untuk memaksimalkan pergerakan roda perekonomian menghadapi tahun depan menurut Anda? Ya, memang salah satunya adalah melakukan substitusi impor, Mas. Jadi sebisa mungkin bahan-bahan baku yang selama ini kita impor itu kita harus bisa sediakan di dalam negeri. Namun demikian bukan artinya kita anti impor ya, Mas ya, karena Ya. ada hal-hal seperti misalnya contoh gula ya. Gula itu kan memang produksi lokalnya kan terbatas, terpaksa kita juga memang harus impor. Nah, Mm-mm. yang seperti itu ya tetap harus berjalan seperti biasa, karena kan yang penting nilai tambahnya, Mas. Bahan bakunya boleh impor, tapi nilai tambah yang dihasilkan oleh industri dalam negeri itu tetap tinggi itu. Nah, itu yang Mm-mm. harapan seperti itu. Tapi memang substitusi impor ini memang harus dilakukan secara masif ya, harus secara terstruktur dan harus masif. Oke, terakhir Pak Haryadi, tentunya kita melihat jangka pendek ketika kemudian diberlakukan adanya PHK ataupun juga beberapa faktor lain, pasti kita akan menemukan adanya gap dan beberapa bulan ke depan pasti dunia usaha pun juga akan terguncang, kemudian juga pasti adjusting dilakukan dalam beberapa sektor. Nah, apa yang sebaiknya menjadi antisipasi dari pemerintah juga untuk bisa membantu agar tentunya dunia usaha ini tidak kemudian bergoyang begitu? Harus ada pelonggaran-pelonggaran, Mas. Harus ada fleksibilitas dalam situasi yang seperti ini ya. Ya tadi contohnya misalnya tadi odol tadi ya. Odol itu memang kalau dalam situasi yang normal bisa diterapkan kan. Tapi kalau situasi seperti ini di mana masa transisi yang diharapkan sudah terjadi konversi dari yang tadi ya alat angkut yang melanggar Mm-mm. ketentuan menjadi yang lebih baik. Nah, itu kan nggak terjadi karena itu kan mereka harus investasi baru, Mas. Harus beli kendaraan angkut truk di sini dalam hal ini ya yang sumbunya banyak multi axle. Nah, itu kan investasi baru. Nah, mereka tidak siap gitu karena ya tadi alasannya habis pandemi, cash flow-nya masih bermasalah dan sebagainya. Nah, ini harus seperti hal-hal seperti ini harus dilonggarkan. Nah, lalu juga keterkaitan dengan untuk regulasi yang untuk menjaga market lokal ya, Mas ya, itu Ya. seperti contohnya tadi misalnya di mebel gitu ya. Nah, itu juga harus dilihat tuh kalau memang bisa memberikan dampak kepada industri dalam negeri untuk tumbuh ya tentu harus diadakan suatu regulasi-regulasi tertentu Regulasi. sehingga bisa ini tetap jalan. Betul. Ya seperti itu, Mas. Jadi ada pelonggaran tapi Mhm. juga ada perlindungan untuk pasar dalam negerinya. Baik, terima kasih banyak Hari ini Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Pak Haryadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Sehat selalu Terima Bapak. kasih.